wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwat fiddin azallahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab 209. Bab tahrim ittikhadil abniyati 'alal qubur wa tajsisiha. Bab diharamkannya membangun di atas kuburan dan mewarnainya ataupun mencatnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassisal qabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan tajsis pada kuburan. Maksud tajsis yaitu melumurinya dengan semen atau dengan yang sebangsanya, apakah dengan kapur. Wa ayyaq'uda alaihi, dan dilarang juga duduk di atasnya, di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan dilarang juga membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan. Akhrajul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para khafidin azallahu iyyakum, dalam hadis ini terdapat 3 larangan. Pertama, melumuri kuburan dengan semen. Artinya kalau ada kuburan ya agak melengkung begitu, kuburan tersebut dilumurkan dengan semen ataupun dengan kapur, atau diwarnai lah kita katakan, kuburan tersebut diwarnai. Dan juga dilarang duduk di atas kuburan. Di atas kuburan maksudnya di atas gundukannya itu, bukan di atas. Kalau sekarang ada kuburan yang dibuat tembok, bukan di atas temboknya, tapi di atas lengkungan ataupun gundukan kuburan tersebut. Wa ayyubna alaihi, dan membuat bangunan di atasnya. Min fiqhil bab, di antara fikih bab al-awwal, pertama, fil hadithi dalilun ala tahrimil bina' al kubur. Hadis ini merupakan bukti diharamkannya membuat bangunan di atas kuburan. Ya, para ikhwatiddin, larangan ini larangan bukan makruh, tetapi hukumnya haram. Sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan kuburan-kuburan ataupun pemakaman yang ada di kalangan kaum muslimin sekarang, pemakaman kaum muslimin pada umumnya dibangun di atasnya. Ada bangunan di atas kuburan. Ada yang di keramik, ada yang dibuat spesial dengan batu nisan yang bisa dibongkar pasang. Bahkan ada juga yang dibuat atap.
ada yang dibuat prasasti, dan banyak hal para ikhwatiddin. Ya, bahkan ada yang dibuat marmer, dibuat pagar dan lain-lainnya, dibuat semewah mungkin. Bahkan ada yang memang sengaja membangun kuburan dimewahkan di kuburan orang tuanya, mengira bahwasanya itu merupakan salah satu daripada bentuk berbakti kepada orang tua. Ini merupakan satu pemahaman dan yang sangat keliru. Berbakti kepada orang tua bukan setelah dia meninggal dengan cara membangun kuburannya, tetapi ketika dia masih hidup atau setelah dia wafat, setelah dia meninggal dengan mendoakannya. Wattajsisuha wa julus 'alaiha. Mencatnya dan duduk di atasnya juga hukumnya haram. Artinya, jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan berpahala. Qala Ibnu Hazm fil Mahallah. Berkata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, wala yahillu ayyubnal qabr. Tidak halal membangun di atas kuburan. Wala ayujassisa, juga tidak boleh mencatnya. Wala ayuzada ala turabihi syai'un wa yuhdamu kullu dzalik. Dan tidak boleh ada tanah tambahan di atasnya, dan selebihnya itu harus dihancurkan. Jadi kalau kita mengorek kuburan, maka tanah gundukannya itu adalah cukup dengan tanah yang dikorek dari kuburan tersebut. Tidak boleh ada tambahan tanah yang lain, para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, kalau memang tanah itu saja pasti dia akan menggunduk, karena di dalamnya itu ada yang kopong, telah dimuat dengan mayat. Namun dengan menambah tanah-tanah yang lain, ya, dengan menambah tanah-tanah yang lain, apakah itu kerikil ataukah itu pasir, atau dengan tambahan batu bata yang lainnya, maka hal ini para ikhwatiddin tidak dibolehkan. Oleh karena itu kata Ibnu Hazm, tidak boleh ada tanah tambahan selain itu. Ada yang mau lebih tinggi, dibeli satu dump truck misalnya, dituang tinggi, tidak dibolehkan. Atau satu pick up, tidak dibolehkan. Cukup tanah yang dikorek dari lubang kuburan tersebut, tidak boleh ada tambahan. Di sini Ibnu Hazm menyebutkan tidak halal. Tidak halal berarti haram. Selain daripada itu kata beliau, yuhdam, harus dihancurkan. Yang kedua, as-sunnatu hadmul qubur musyrifah wa taswiyatuha. Sunnah untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun dan meratakannya dengan tanah. Sunnahnya. Di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana tugas yang pernah aku tugaskan sebagaimana tugas yang pernah ditugaskan Rasulullah kepadaku. Apa itu? Allah tada'a timsalan illa tamastah. Jangan kamu biarkan satu patung pun kecuali kamu hancurkan. Ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan satu kuburan pun yang dibangun kecuali engkau ratakan dengan tanah. Itulah dia tugas Ali bin Abi Thalib yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Jadi setiap dia pergi ke satu tempat, dia lihat ada patung, dia hancurkan. Ada kuburan yang dibangun, dia runtuhkan bangunan tersebut. Para ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Imam Syaukani dalam kitab An-Nailul Awtar, fihi anna sunnah anna al-qabra la yurfa' raf'an katsiran min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghair fadilin. Hadis ini menunjukkan sunnah dalam masalah kuburan, yaitu tidak meninggikannya terlalu, tidak keterlaluan meninggikannya, sehingga pada ikhwatiddin, sehingga tidak ada bedanya antara orang yang terhormat dengan yang tidak terhormat. Kalau sekarang kan berbeda,
kuburan orang terhormat dengan orang tidak terhormat. Bahkan kaplingannya pun beda. Ini kuburan keluarga kiai, ini keluarga TKI. Beda para ikhwatiddin. Masuknya juga beda. Oleh karena itu kaum muslimin pun kalau dia lihat kuburan ada kembang di atas kuburan-kuburan orang-orang yang orang-orang rakyat biasa, mereka enggak peduli dengan kembang-kembang. Tapi kalau dilihat ada kembang di kuburan kiai, diserak-serakan, diambil sejemput, dikantongin. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, makanya di Jawa itu ada kuburan khusus, kuburan kiai-kiai. Ya, kiai, khusus kiai. Mungkin nanti maksudnya kalau dia dibangkitkan di hari akhirat, dibangkitkan khusus pakai bendera kiai, rombongan kiai. Mana ada nanti rombongan kiai? Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Berbeda, dibuat berbeda. Nanti kalau dia orang kaya, coba perhatikan. Kalau dia kuburan orang kaya pasti beda dengan kuburan orang-orang yang orang-orang rakyat jelata, pasti beda. Kalau orang kaya dia nanti di marmer, dibuat batu prasastinya, di pinggirnya ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun di dinding kuburan. Sebelah sana Al-Fatihah, sebelah sini ayat kursi, sebelah sini surah Al-Baqarah, macam-macam yang ditulis. Jutaan, ya. Dia keluarkan dana jutaan. Kenapa? Orang kaya. Sehingga berbedalah mana kuburan orang kaya, mana kuburan kiai, mana kuburan rakyat biasa. Kan berbeda. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau kita lihat antum pernah lihat kuburan Raja Fahad? Kuburan Raja Fahad. Kuburan Raja Fahad itu, ya. Kalau dibanding-bandingkan dengan kuburan tukang becak di Indonesia, lebih mewah kuburan tukang becak. Tukang becak itu ada batu nisannya kan, yang dipasang itu masih ada. Raja Fahad tidak, gundukan gitu saja. Tak bisa dibedakan mana Raja Fahad, mana tukang becaknya orang Saudi, mana TKI. Tidak bisa dibedakan. Itulah Islam. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Tidak ada perbedaan kuburan. Dan kalau dibedakan juga apa fungsinya juga. Ya. Tidak ada fungsinya sama sekali para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya di sini kata Imam Asy-Syaukani, sunnahnya yaitu tidak boleh ditinggikan, sehingga tidak ada perbedaan antara mana orang yang terhormat, mana orang yang kurang terhormat. Oh, kalau bagaimana dengan kuburan-kuburan para sahabat yang dibuat orang sekarang, seperti kuburan Ali bin Abi Thalib dibangun orang, itu kan belakangan. Pada zaman sahabat tidak ada seperti itu para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita lanjutkan. Wazahir anna raf'al qubur ziyadatan al-qadri ma'zun fihi muharram. Zahirnya bahwasanya meninggikan kuburan dari tinggian yang tidak diizinkan hukumnya haram. Haram hukumnya, tegas sekali. Wa qad sarraha bidzalika ashabu Ahmad wa jama'atu min ashabi Syafi'i wa Malik. Dan hal ini dengan jelas disebutkan oleh ulama-ulama murid-murid Imam Ahmad dan murid-muridnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sendiri seperti itu para ikhwatiddin. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau. Tapi kita lihat Indonesia yang katanya mengeluh-elukan mazhab Imam Syafi'i, enggak peduli dengan hal ini. Kita heran. Yang cocok diambil. Kalau yang enggak cocok, wah ini enggak diambil. Ini kan namanya pilih-pilih namanya. Kalau memang betul-betul mazhab Syafi'i, kenapakah ini enggak dijalankan? Berarti kan pilih-pilih juga. Bukan mazhab Syafi'i juga berarti. Mazhab Syafi'i tapi yang pilih-pilihnya. Yang cocok diambil, yang enggak pura-pura enggak tahu. Demikian para ikhwatiddin. Nanti kalau kita yang melakukan sunnah, ini bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Begitu cara menolaknya. Kita kan mazhab Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i yang mengatakan begini, nggak tahu gimana jawabannya nanti. Wal qawlu bi anna ghairu mahdzur liwuqu'ihi min as-salafi wal khalafi bila nakir kama qala Imam Yahya
wal mahdi fil ghaibi la yasih. Adapun perkataan yang mengatakan boleh, tidak terlarang dengan alasan, ada pendapat yang mengatakan boleh mengangkat kuburan, meninggikan tanah kuburan itu. Ada yang mengatakan boleh, dalilnya apa? Karena banyak kuburan-kuburan orang-orang salaf dan khalaf terdahulu, sekarang kita lihat dibangun, ditinggikan tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Yahya dan Imam Al-Mahdi. Pendapat ini salah. Walaupun dia seorang imam. Mengapa? Li'anna ghayata ma fi annahum sakatu an dzalik. Orang-orang itu artinya dia katakan diam. Was-sukut la yakunu dalilan idza kana fihi al-ma'mur fil umuri dhanniyah wa tahrim rafil quburi dhanni. Dan diamnya mereka itu bukanlah dalil bahwasanya diharamkannya mengangkat kuburan itu adalah hanya sekedar sangka-sangkaan belaka. Maksudnya begini para ikhwatiddin. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mengangkat ataupun meninggikan kuburan lebih dari apa yang diizinkan. Artinya ditambah tanahnya sehingga melebihi dari ketinggian yang tidak dibenarkan. Dalilnya adalah banyak kuburan-kuburan yang sudah sekarang itu sudah dibangun, ditinggikan dan seterusnya. Tak seorang pun yang berbicara tentang masalah itu. Nah, dan ini adalah pendapat yang salah. Ini adalah pendapat yang salah. Apa namanya para ikhwatiddin? Tidak ada yang mengingkari, ya, tidak ada yang mengingkari. Itu bukan dalil bahwasanya keharaman itu bukanlah keharaman yang bisa diyakini. Zonni itu artinya bisa iya, bisa tidak. Zonni artinya bisa iya, bisa tidak. Artinya kalau dikatakan haram, tapi toh ada wakilnya, realitanya ada seperti itu dan banyak, nggak ada yang mengingkari. Itu tandanya haramnya itu antara iya dan tidak. Nah itu dia. Dengan dasarnya apa tadi? Karena nggak ada seorang pun mengingkari. Pendalilan seperti ini tidak dibenarkan. Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena jelas hadisnya. Ya, karena hadis jelas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang. Hukum asal daripada larangan itu adalah haram. Jadi tidak berarti kalau orang tidak berbicara, tidak mengingkari, berarti hukumnya menjadi samar-samar. Tidak demikian. Nah, sekarang berapa banyak orang yang diam terhadap kemaksiatan? Apakah jadi samar-samar? Enggak ada samar-samar kan? Berjenggot, apa jadi samar-samar? Karena enggak ada yang pada umumnya ustaz-ustaz tak berjenggot misalnya. Atau pakai celana gantung. Pada umumnya ustaz-ustaz nyeret celananya. Apakah lantas dengan realita yang seperti itu membatalkan hadis yang jelas? Tidak. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Atau banyak hal lain yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, tidak ada pengingkaran dari mayoritas para ustadz lah kita katakan. Seperti adanya sajian-sajian ke laut misalnya, itu bahkan dipopulerkan oleh pemerintah untuk melestarikan budaya Nusantara. Syirik kok dibudayakan dan dilestarikan. Syirik itu dalam Islam dibasmi, tidak bisa dibudayakan, tidak bisa dilestarikan. Semua budaya silahkan lestarikan selama tidak menyalahi aturan syariat. Semua budaya yang menyalahi syariat dibasmi habis, tak perlu dilestarikan. Orang-orangnya pun nggak boleh dilestarikan. Kalau memang ngotot untuk melestarikannya. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Tapi kan tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Kalaupun ada yang mengingkari, nggak terdengar suaranya. Tak terdengar. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi itu enggak bisa jadi dalil. Wa man rafa wa min raf'il qubur dakhilun tahta hadisi dukhulan auliyan. Di antara perkara yang mengangkat kuburan yang terlarang, meninggikan kuburan terlarang tersebut yang termasuk dalam hadis ini, yang lebih terlarang lagi adalah al-qabab.
al-qibab, yaitu kubah. Nah, coba antum lihat kuburan-kuburannya orang yang dianggap alim, itu ada yang dikuburankan. Syekh-syekh yang dianggap istimewa, dianggap wali, bukan hanya dibangun tapi dibuat tempatnya semewah mungkin dan dibuat kubah-kubah di atasnya. Bahkan ada yang lebih mewah ketimbang masjid. Seperti di Besilam sana. Siapa yang pernah ke Besilam? Ada yang pernah melihat? Iya. Gimana Bang Saleh? Lebih mewah kuburan si Syekh Sirokan itu ketimbang masjidnya. Ini mau diapain sekarang ini? Mau ngalah-ngalahkan Taj Mahal. Taj Mahal itu kuburan itu. Ya, kuburan istri raja. Saking cintanya dia dengan kuburan, dengan istrinya, meninggal istrinya, dibangunlah seperti itu. Sampai 10 tahun yang lalu, ya sudah termasuk 7 keajaiban dunia. Sekarang nggak ajaib lagi udah. Demikian para ikhwatiddin azallahu yakum. Demikian, ya. Qibab. Kuburan siapa lagi? Kuburan Imam Abi Hanifah. Itu ada, udah dibangun dan seterusnya. Kesalahannya pada siapa? Loh, itu kuburan ulama aja dibangun. Boleh. Apa itu jadikan dalil? Enggak, karena orang setempatnya itu yang sekarang sudah mulai jahil terhadap larangan-larangan seperti itu para ikhwatiddin. Antum enggak lihat kuburan Khomeini? Luar biasa. Kubahnya terbuat dari emas 24 karat. Itu pun karena ada yang 24 karat. Kalau 26 karat pakai 26 karat mereka. Demikian. Ya. Kuburan siapa lagi? Banyak kuburan-kuburan. Kalau di negeri-negeri seperti di negeri Syam itu kan banyak anggapan-anggapan kuburan Rasul. Itu kan pada umumnya dibangun. Coba perhatikan, ya. Pada umumnya dibangun. Yang ada di Syam, yang dianggap ini kuburan Nabi. Udah, kalau ada kuburan Nabi dibangun, dibuat kuburannya panjang. Karena dalam zaman dahulu ini panjang nih orang. Dibuat panjang. Apakah sudah cukup dibuat panjang saja? Enggak, dikelambuin. Warna kelambunya biasa apa? Hijau. Pada umumnya hijau. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Setelah itu biasanya di pinggirnya ada Quran, ada sajadah, ada tasbih. Itulah dia. Kalau ada mata air yang keluar dari sampingnya, itu mata air yang keramat. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dari mulai encok, keseliu, kesemutan, kurap, kadas dan lain-lainnya. Demikian para ikhwatiddin, itu diyakini oleh pada umumnya kaum muslimin. Orang yang datang ke sana jauh-jauh, ngapain? Apa sekedar ziarah? Berkunjung, nengok-nengok makam? Tidak, pasti dia punya niat-niat tertentu. Seperti yang di Besilam. Itu dari Brunei, dari KL, Kuala Lumpur, datang semua dari sana. Dulu pernah juga anaknya Amin Rais datang ke sana. Kemudian Samsul Arifin datang. Demikian para ikhwatiddin. Itulah gambaran kaum muslimin sekarang. Itulah gambarannya. Nanti pulang-pulang bawa air. Katanya air keruh lagi katanya. Ikhwan kita ada yang pernah minum air itu sampai mencret. Iya, itu dianggap keramat. Kan nggak tahu kita tahu air dari mana saja itu. Demikian para ikhwatiddin azallahu. Ya, kita itu semua jadi bodoh jadinya. Ya, dibodoh-bodohi. Nanti kota infak, ujungnya kan kota infak juga. Itulah para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, demikianlah kondisinya. Dan itu banyak sekali. Pada umumnya kuburan wali-wali songo itu diapain dengan kaum muslimin sekarang di Indonesia? Apa ada yang sekedar gundukan tanah? Enggak. Ya demikian, pasti ada dibangun. Kuburan Sunan Ampel di Surabaya, di kota Surabaya, dibangun. Ngapain orang ke sana kalau ziarah? Kalau mau ziarah apa harus jauh-jauh kita dari Medan ke Surabaya? Di Pinang Baris juga banyak kuburan. Ngapain mau ziarah Sunan Ampel sana? Tapi kalau dijawab punya nilai lain, makanya mereka punya rombongan tur ziarah Sunan Wali Songo. Makanya mereka punya rombongan tur dari satu kuburan ke kuburan lain. Itu mau ngapain rupanya? Sekedar mengingat akhirat. Sekedar mengingat akhirat itu.
Tidak. Mereka akan minta keberkahan. Minta keberkahan Allah harus ke kuburan. Yang kenyang ya nanti yang juru kunci kuburannya. Hati-hati mau jadi juru kunci. Mati juru kunci itu. Induk juru kunci dah mati. Para hafidin azzallakum. Demikian kita lihat. Ya, demikian kesyirikan yang merajalela. Gara-gara apa? Gara-gara kuburan itu dibangun. Coba seandainya kaum muslimin melaksanakan hadis Rasulullah SAW ini. Tidak ada kuburan yang dibangun. Tidak ada ditulis-tulis. Tahu orang ini kuburan Sunan Ampel atau tidak? Kan enggak. Kalau enggak tahu, oh berarti kuburan biasa. Kalau dikatakan kuburan biasa kan enggak akan datang orang untuk meminta berkah. Kan begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika dia menaklukkan suatu tempat, di situ penduduknya menyimpan jenazah Nabi Daniel. Menyimpan jenazah Nabi Daniel. Dan jenazah itu awet karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya sungguhnya mayat para nabi itu tidak dimakan oleh tanah, tidak busuk. Dan mereka gunakan jenazah itu untuk minta tawasul pada Allah Subhanahu wa taala, minta hujan. Nah, ketika ditemukan itu, Umar bin Khattab membuat berapa lubang? Tidak satu lubang, dibuat 12 lubang. Udah, tanpa diketahui mereka dikebumikan di salah satu lubang tersebut. Nah, sampai sekarang kan nggak tahu. Antum tahu Sajatul Ridwan, tempat baiat Hudaybiyah. Nah, ditebang oleh sahabat. Kenapa? Ini kalau dibiarkan pohon ini hidup, jadi keramat. Jadi keramat para ikhwafidin azallahu iyyakum. Nah, demikian. Jangankan itu, kacamata Soekarno saja Antum pernah dengar anekdotnya? Kalau kacamata Soekarno ini bisa tembus pandang. Nah, begitu. Tongkat Soekarno lebih hebat pula daripada tongkat Nabi Musa. Begitulah. Ya. Begitulah ketika orang sudah mengagumi seorang, yang buruk pun jadi baik. Kacamatanya hebat sekali, kacamatanya, tongkatnya, celananya. Para khafidin azallahu iyyakum. Kita lanjutkan. Ya, di antara kibab, qabab itu buat kubah. Itu lebih parah lagi. Kalau dia buat kubah, nggak akan mungkin kubah itu tanpa dinding ataupun tanpa tiang, tanpa ada bangunan. Karena mungkin kubahnya ngambang begitu. Ini nggak dibangun, Ustaz, ngambang kan nggak mungkin. Ada gantungannya, kemana gantungannya? Pasti ada bangunannya. Wal masyahid, al ma'mura al kubur, dan bangunan-bangunan yang memang sengaja dibangun di atas kuburan. Wa aidan huwa min ittikhadil qubur masajid. Dan ini juga termasuk membuat kuburan menjadi tempat masjid. Para khafidin azallahu iyyakum. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu yahud wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Para khafidin, yang dimaksud masjid di sini pertama, membangun masjid di atasnya, termasuk juga sholat di situ. Sholat di kuburan termasuk juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu para ikhwatiddin berasal dari kata sajada, sujud. Masjid tempat sujud. Berarti kalau orang sujud ataupun sholat di kuburan, itu sama artinya menjadikan kuburan sebagai tempat sujud atau masjid. Itulah dia para ikhwatiddin. Walaupun tidak ada bangunannya. Walaupun tidak ada bangunannya. Kemudian para ikhwatiddin, kita lanjutkan. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalik. Sungguh Rasulullah telah melaknat si pelaku tersebut. Wa kam qad tara 'an at-tashyid abniyatil qubur wa tahsiniha min mafasidin yubka 'alaiha yabki laha al-Islam. Berapa banyak yang telah terbangun, yang dibangun, bangunan-bangunan kuburan, kemudian diperelok, diperindah, ya. Banyak sekali kuburan dibangun, kemudian tentunya tidak hanya sekedar bangun selesai, tapi dibuat ukiran, dibuat motif-motif, dibuat
didesainlah sedemikian rupa sehingga kuburan tersebut menarik orang supaya datang dan menikmati keindahan dan ukirannya, ornamen-ornamennya. Itu banyak sekarang. Oh, ini Pak, dia di kuburan dibuat ornamen-ornamen Turki misalnya. Demikian para ikhwatiddin. Yang hal ini semua menimbulkan banyak kerusakan. Bukan kerusakan maksiat para ikhwatiddin, tapi kesyirikan. Ya bekilah al-Islam yang membuat Islam menangis. Minha di antaranya i'tiqadul jahlah laha kal i'tiqadul kuffar al-asnam. Seperti keyakinan orang-orang jahil, yang keyakinan tersebut seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala. Ya, kalau orang kafir mereka menyembah berhala untuk apa? Untuk apa mereka menyembah berhala? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah mereka menyembah Allah juga? Iya. Orang-orang musyrik terdahulu menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Apa tujuan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ngapain orang ziarah ke sunan-sunan itu? Untuk sebagai perantara. Ya. Oke lah kalau yang mengatakan, Ustaz, kami nggak ngapa-ngapain, kami hanya berdoa di sana. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada si Wali Songo. Apa jawaban kita? Boleh nggak? Kita ke sana. Bukan saya nggak berdoa dengan Sunan Ampel, saya nggak berdoa dengan Sunan Bonang, saya nggak berdoa ke Sunan Kalijaga. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Enggak kepada melalui sunan-sunan ini. Gimana? Kenapa? Doa, cara doanya yang ke tangan. Pakai diawali dengan sunnah. Diawali dengan istighfar, diawali dengan pujian-pujian pada Allah. Tidak satu pun disebutkan nama si Sunan Bonang ini. Atau Sunan Ampel. Gimana? Enggak pakai perantara, enggak disebutkan namanya. Saya doa langsung pada Allah. Iya. Kalau kamu mau berdoa kepada Allah di dalam kamarmu saja, ngapain jauh-jauh ke sana? Ketika engkau sudah pergi ke sana, itu tandanya engkau menganggap, meyakini berdoa di situ akan terkabulkan ketimbang berdoa di rumah. Ini sudah bid'ah sudah. Dan ini bisa menjatuhkan bisa memerosokkan seorang pada kesyirikan. Paham maksudnya? Ketika seorang jauh-jauh dari Medan dia pergi ke Sunan apalagi Sunan itu namanya. Sunan Kalijaga sudah, Sunan Linggarjati. Oh itu bukan. Linggarjati itu nama perjanjian. Sunan Giri. Ya. Sunan Giri, jauh-jauh dia pergi ke kuburan Sunan Giri, berdoa di situ. Tidak ada disebutkan nama si sunan-sunan ini. Langsung dia berdoa, ya Allah, ya Hayyul ya Qayyum, Allahumma innaka antal ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Dah. Kalau memang demikian, hanya itu, pergi ke sana, itu tandanya. Ditanya, kenapa kok kamu ke sana? Memangnya kalau seandainya kamu berdoa di rumah, Allah nggak dengar? Budak Allah di rumahmu. Kan dengar juga. Itu tandanya ketika seorang sudah sengaja pergi ke sana untuk berdoa, dia berarti memiliki keyakinan bahwasanya berdoa di situ lebih afdol ketimbang di tempat lain. Meyakini bahwasanya satu tempat itu lebih afdol berdoa ketimbang tempat lain butuh dalil. Kalau tidak, bisa bid'ah. Bahkan bisa membuka pintu kesyirikan. Beda kalau antum pergi ke Masjidil Haram. Jauh-jauh dari Medan ke Masjidil Haram, ngapain mau berdoa? Di dekat Multazam misalnya. Ada dalilnya? Ada. Berarti tidak bid'ah. Jangankan ke sana para ikhwatiddin, antum dari Kelambir 5 datang ke rumah saya, ngapain? Saya mau berdoa di teras Ustaz. Loh, kok jauh sekali di rumah enggak dengar rupanya? Kalau di teras Ustaz ini ya sepertinya lebih enak gitu, nyaman. Sepertinya lebih makbul. Jatuh Jatuh pada bid'ahnya walaupun saya masih hidup.
Apalagi sudah mati. Ya nggak jelas juga tanahnya tanah apa. Demikian para ikhwah fiddin azinallahu iyyakum. Jadi jangan mau jangan mau disilat-silat lidah. Kalau mereka main silat, tangkis silatnya. Wa 'azuma dzalika fa dhannu annahum qadiratun 'ala jalbin naf'i wa daf'id darar. Dan lebih parah lagi mereka mengira bahwasanya para penghuni-penghuni kuburan tersebut ya mampu untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dan memang demikian para ikhwatiddin. Ya, kaum muslimin yang pergi ke sana tidak hanya sekedar berdoa kepada Allah, tapi pasti memiliki hal-hal tertentu, meyakini hal-hal tertentu. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sebagai contohnya, berapa banyak kaum muslimin rela menumpahkan darahnya untuk mempertahankan makam Mbah Priok. Anda masih ingat kan? Allahu Akbar, seperti perang Badar. Allahu Akbar. Mbah Priok, makam Mbah Priok. Padahal menurut ceritanya itu sudah dipindahkan ke makam yang lain. Tapi masih dipertahankan. Itulah nama etikat itu para ikhwatiddin. Ya. Itu nama etikat keyakinan. Itulah kondisi kaum muslimin. Pernah lagi saya dengar masih di daerah pinggiran Jakarta, ketika adanya perluasan atau membuat perumahan developer. Jadi di situ ada kuburan. Setiap kali mau dibuldozer, buldozernya mati. Setiap kali dibuldozer, buldozernya mati. Mendengar itu, berdatangan kaum muslimin situ. Ngambil tanahnya lah, tahapalah yang diambil. Jangankan itu, guci yang kedapatan katanya di dekat diski. Nah, dengaran tuh. Ada sumur tua. Setelah diambil ternyata ada guci. Guci itu berisi air, diminum airnya. Sembuh. Wah, rame kaum muslimin. Di sana ada guci, baru dapat, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baris orang ngambil air itu. Anda masih ingat lagi dengan ponari? Sambil main-mainnya dia. 1, 2, begitu. Di ember orang. Demikian para ikhwatiddin. Coba, kalau kita pikir. Demikianlah jahilnya kaum muslimin. Kalau masih didoakan, masih mendingan kan. Doakan, diludahkan sedikit. Ini enggak, dia sambil mainnya. Pegang batunya. Tas siapa pun yang enggak tahu entah air siapa yang dimasukkan. Itulah dia. Dan itu berbaris, subhanallah. Kaum muslimin berbaris. Berdatangan dari seantero alam. Sengaja dia dari Jakarta bawa ember. Dari Jawa Tengah bawa ember. Begitu. Itulah dia. Itulah kaum muslimin para ikhwatiddin. Gambarannya. Kemudian, faja'aluha maqsadan li talabil qada' al-hawaj. Dan mereka menjadikannya bermaksud untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wa malja'a li najahil matalib, dan sebagai sandaran untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-'ubadu min rabbihim, dan mereka memohon kepadanya sebagaimana seseorang memohon kepada Rabb mereka. Wa syaddu ilaihi rihal, bahkan mereka mengadakan musafir menuju tempat tersebut. Ya, dan ini sudah berlaku dan bukan lagi satu hal yang yang aneh, enggak, sudah menjadi masyarakat. Kalau di Semencirim itu bahkan ada seorang ustadz yang mengkoordinir ibu-ibu pergi ke Besilam. Akhirnya pergi 2 bus nggak tanggung. Pakainya putih-putih semua. Dan heran tuh mama ini banyak tokoh ya. Mama banyak tokoh. Itulah dia. Makanya korban dukun AS tuh lebih banyak tuh mama. Ibu-ibu, perempuan-perempuan. Kemudian, watamassahu biha wastaghathu, mereka mengusap-usapnya dan meminta pertolongan dari kuburan tersebut. Wabil jumlati annahum lam yad'u syai'an mimma kanat jahiliyah taf'aluhu bil asnam illa fa'alu. Kesimpulannya bahwasanya lam yada'u ya. Mereka tidak meninggalkan satu apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu terhadap berhalanya, kecuali mereka lakukan juga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah musibah.
Wa ma hadzal munkar asy-syani'. Begitupun kemungkaran yang sangat hebat ini wal kufrul fadhi' dan kekafiran yang sangat besar, la najidu may yaghdab lillah. Tidak kita dapati ada yang marah dikarenakan Allah. Ada yang melihat seperti itu, enggak ada yang marah. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan kalau ada yang mengingkari dikatakan sesat atau dituduh Wahabi. Coba perhatikan. Yang melarang seperti Wahabi. Jadi yang melarang itu malah dikatakan yang sesat. Itulah dia. Udah terbulak-balik para ikhwafidin azallahu iyyakum. Padahal hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas. Kalau kita laksanakan hadis, kita ingkari mereka, dititulah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak mengenakkan. Wa yugharu hamyatul lid-din al-hanif. Dan wa yagharu hamyatul lid-din al-hanif. Dan tidak ada yang cemburu untuk membela agama yang lurus ini. Cemburu artinya merasa risih. La aliman wala muta'alliman wala amirun wala waziran wala malikan. Tidak orang alim, tidak orang yang talabul ilmi, tidak juga penguasa, tidak juga menteri dan juga tidak raja. Tidak ada yang mengingkari hal itu para ikhwatiddin. Waqad tawarada ilaina minal akhbar ma la syakka ma'ahu anna katsir min haula al-kuburiyyin aw aktsarihim idza tawajjahta alaihim yamin min jihatin khasmihi halafa billahi fajiran. Bahkan telah sampai kepada kami berita yang tidak diragukan lagi kebenarannya, bahwasanya banyak di antara orang-orang kuburiyin ini orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, atau mayoritas mereka, apabila kamu minta mereka bersumpah, mereka akan beri sumpahnya kepada kalian. Apabila kalian minta dia bersumpah dengan nama Allah, mereka akan bersumpah walaupun bohong. Tapi wa idza qila lahu ba'da dzalika uhlub bi syaikhika mu'taqadatika al-walil fulan. Kalau kamu katakan, kalau begitu coba kamu bersumpah atas nama syekh kamu yang kamu yakini sebagai wali. Tala'tama wa talakka'a fa'aba wa atarafa bil haq. Dia tidak berani dan akan surut dan akan mengakui kebenaran. Coba perhatikan. Kalau diminta dengan nama Allah, wallahi, dia bohong. Tapi kalau coba kamu bersumpah dengan syekh kamu, enggak berani. Kenapa? Takut kualat. Takut kualat, coba. Jadi Allah tuh enggak bisa buat kualat. Kalau syekhnya ada tameng syekhnya. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Berapa banyak kaum muslimin kalau melewati kuburan, tuh numpang lewat ya tuh, ya kan? Ya. Begitu. Segan dia dengan si penghuni kuburan tersebut. Tapi ketika dia buat maksiat sendirian, enggak segan kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Takut. Kenapa dia minta izin? Takut kualat, takut kesambat, nanti kesurupan. Itulah dia. Tapi dia tidak setakut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para ikhwatiddin, azinallahu iyyakum. Ya, orang-orang yang seperti ini sudah dianggap hero para ikhwatiddin di Indonesia ini. Ya, yang jelas-jelas membuat sajian-sajian, yang jelas-jelas memuliakan para jin penunggu, apakah itu Gunung Merapi ataupun penunggu Lautan Selatan, itu menjadi hero, menjadi panutan. Demikian para ikhwatiddin sekarang ini sudah terbolak-balik. Bahkan ada yang mengatakan matinya husnul khatimah, karena matinya dalam keadaan sujud. Kalau saya tanya ke antum, rumah antum terbakar, keliling sudah terbakar, kemudian antum mau, kalau begitu saya mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara mati husnul khatimah adalah mati dalam keadaan salat. Terbakar keliling ini, kemudian antum salatlah Allahu Akbar 2 rakaat sampai antum mati terbakar dalam keadaan salat. Itu gimana? Bunuh diri namanya. Oh, bukankah dia mati dalam keadaan salat?
Iya apa enggak? Ya iya. Tapi kondisinya tidak seperti itu. Kalau rumah antum terbakar, antum sedang sholat, lari. Itu yang iyanya. Jangan dikira pertahankan biarlah terbakar. Yang penting kita sedang melanjutkan sholat. Tidak bisa seperti itu para ikhwatiddin. Ya, jangan salah. Nanti ada yang mau bunuh diri gitu kan? Sedang bunuh diri, saya puasa Senin. Nanti jam 12 saya bunuh diri. Kan waktu mati kan? Waktu terjun mati dia, kan dalam keadaan berpuasa. Aman, husnul khotimah. Ya enggak begitulah caranya husnul khotimah. Enggak disengaja seperti itu. Kita lanjutkan. Wa hadza min abyanil adillah dalla ala anna syirkuhum qad balagha fawqa syirki man qala innahu tsaniyal itsnain aw tsalitsu tsalatsa. Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwasanya kesyirikan mereka itu sudah berada dalam derajat kesyirikan orang-orang terdahulu. Sudah berada di atas kesyirikan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu dua ataupun Allah itu tiga. Faya ulama'uddin wa ya mulukul muslimin ayu riz'in lil islami asyaddu minal kufur. Wahai para ulama agama, wahai raja-raja orang-orang muslim, apakah ada lagi dosa yang lebih parah dibandingkan kekufuran? Fa ayyu bala'il hadzal din adarru alai min ibadati ghairillah. Apakah ada bencana yang lebih parah yang menimpa agama ini ketimbang beribadah kepada selain Allah? Ayyu ma'siyatin yusabu bihal muslimin ta'dilu hadzal musibah. Ayyu musibatin yusabu bihal muslimun ta'dil hadzal musibah. Apakah ada musibah yang lebih hebat yang melanda kaum muslimin ketimbang musibah ini? Wa ayyu munkirin yajibu inkaru illam yakun hadza syirk bayyin wajiban. Apakah ada kemungkaran yang wajib untuk diingkari ketimbang kemungkaran syirik seperti ini? Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman nada tunadi. Walau naran nafakhta fiha biha adaat walakin anta tanfukhu fi ramadi. Kalau seandainya engkau memperdengarkan kepada orang yang hidup, tentu mereka akan menjawab, tetapi engkau telah memanggil orang yang tidak hidup. Maksudnya ya, apabila engkau mendengarkan panggilan kamu kepada orang yang hidup, tentu dia akan menjawabnya, akan memenuhinya. Tapi engkau telah memanggil orang yang sudah mati. Manusianya hidup tapi sebenarnya sudah mati. Seandainya engkau meniup api, tentu api akan menyala. Tapi engkau sedang meniup debu yang berterbangan, tidak menyala. Kalau debu ditiup berterbangan, yang mudaratnya kepada siapa? Ke orang yang meniup. Kalau api ditiup, dia akan menyala. Kalau ini ditiup, berterbangan kemana-mana. Tidak ada fungsinya sama sekali para ikhwatiddin. Pindah tempat saja. Itulah dia. Nomor 3, fa in qila ma hukmu tatyinil qubur. Ini lain lagi, ya. Lagi. Kalau ada yang menyatakan, apa hukum membaluri kuburan dengan lumpur? Para ikhwatiddin, kalau di daerah-daerah Timur Tengah, kalau daerah Pakistan itu, India, Bangladesh dan sekitarnya itu masih ada rumah yang dibangun dari tanah, kemudian dia dihaluskan dengan lumpur. Nah, lumpur yang dicampur dengan jerami. Itulah yang penghalusannya. Kalau kita plasternya lah begitu. Diplaster dengan lumpur. Ya, tanah liat, taruh air, itulah plasternya. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi kan kita katakan nggak boleh diwarnai, nggak boleh dilumuri dengan semen. Nah, sekarang boleh apa kok hukumnya kalau seandainya gundukan kuburan itu dilumuri dengan tanah, jadi dirapikan, diplaster dengan tanah liat yang dicampur dengan apa namanya? Ya seperti kita memplaster pakai semen. Apa hukumnya? Dia bukan semen tapi tanah. Kalau Indonesia sebenarnya nggak ada fungsinya. Kenapa? Sekali kena hujan udah habis. Kalau di sana kan jarang hujan. Apa hukumnya? Qala syekhuna hafizahullah fi ahkamil janaiz. Berkata guru kami hafizahullah, maksudnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, li ulama fi qaulan. Dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pertama,
al-qirahatu nafsu alaihi al-imam Muhammad sahib Abi Hanifah wal qirahatu indahu lit tahrim idza utliqat. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad murid Imam Abi Hanifah. Adapun makruh yang dia maksud adalah jika disebutkan makruh saja, qirahah maksudnya adalah haram. Makruh dibenci, artinya haram. Wabil kirahiyati qala Abu Ja'far minal Hanabilah kama fil insaf. Dan makruh di sini dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala. Itu pendapat Abu Ja'far dari kalangan Hanabilah, yaitu mazhab Hambali dalam kitabnya Insaf. Pendapat lain mengatakan annahu la ba'sa bihi, enggak mengapa. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Imam Ahmad. Wa jazama bihi fil insaf, dan dia memastikan dalam kitabnya Al-Insaf. Wa hakau Imam Tirmidzi an Syafi'i, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Imam Syafi'i tidak mengapa. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengomentari, "Walam yata'arrad jumhur ashabillahu fa sahih annahu la kirahata fihi kama nassa alaihi walam yarud fihi nahi." Bahwasanya kata Imam Nawawi mengomentari bahwasanya jumhur murid-murid Imam Syafi'i, ya. Jumhur murid-murid Imam Syafi'i tidak ada yang membantahnya. Ya. Dan yang pendapat yang sahih bahwasanya hukumnya makruh karena tidak ada larangan. Qultu, berkata Syekh kami, maksudnya Syekh Nasiruddin Albani, wala'alla shawab at-tafsil 'ala nahwi ma ya'ti. Hukumnya adalah ada tafsil, rinci. Tidak dikatakan haram mutlak, tidak dikatakan makruh mutlak, tidak mengatakan tidak mengapa mutlak, tapi ada rincian. In kana al-maqsud min at-tatyin al-muhafazatu al-qabri wa baqaihi marfu'an qadra ma sumiha bi asy-syar' wa alla yansafuhu la tansafuhu ar-riyahu wala tab'athuruhu al-amtar fa jaizun duna syak. Apabila dia memadatkannya, memplasternya dengan tanah liat sebatas tinggi yang diizinkan, yaitu sejengkal, ya, supaya tidak habis ditiup angin dan tidak hilang di bawah hujan, maka hukumnya boleh. Li'annahu yatahaqqaq ghayatul masyru'ah, karena itu memiliki tujuan yang disyariatkan. Karena digundukkan, kemudian adanya batu, itu gunanya supaya orang tahu itu adalah kuburan. Dan untuk menjaga itu semua, kalau tidak dilumuri dengan tanah liat, nanti dia akan dibawa angin, ataupun kalau ada datang hujan maka akan hilang kuburannya, tidak tahu itu kuburan lagi, maka hal itu dibolehkan tanpa ada keraguan. Wala'alla hadza huwa wajhu man qala al-Hanabilah annahu yustahab. Mungkin inilah makanya pendapat sebagian ulama Hambali mengatakan dibolehkan, bahkan dimustahabkan, dianjurkan. Wa in kana al-maqsud zinah, namun apabila maksudnya hanya untuk memberi hiasan supaya dipercantik, wa nahwuha, atau yang semisalnya, mimma la faidata fihi, yang tidak ada faedahnya, fala yajuzu li'annahu muhdats, maka hal itu tidak dibolehkan karena itu termasuk bid'ah. Demikian para hafidin azallahu yakum tentang membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian bagaimana dengan membuat tulisan-tulisan di kuburan? Misalnya Fatmawati lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, ditabrak mobil misalnya, dibuatlah sejarahnya di sana. Bagaimana dengan tulisan seperti itu? Atau dengan ditulis juga di bawahnya dengan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ditulislah pokoknya kuburan itu. Apa hukumnya? Nah, dalam masalah ini ada tafsil, ada rincian yang insya Allah akan kita kaji pada kelas yang akan datang. Demikian para ikhwafidin, insyaallah iyyakum.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Ya. Bismillah. Pertanyaan. Bagaimana dengan masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang sekarang berada di dalam masjid dan dibangun? Kan dibangun itu. Bahkan ada kubahnya. Warna apa kubahnya? Hijau. Kubahnya itu nggak pernah diperbarui. Pernah ditanyakan, kenapa yang lain diperbaharui kubah-kubahnya, kubah yang itu nggak pernah diperbaharui? Teman-teman yang di Madinah menyebutkan sengaja supaya cepat rusak, supaya tidak nampak dimuliakan. Para khafidin azallahu iyyakum. Sekarang kita lihat saja bagaimana dengan kuburan Nabi SAW yang jelas pertama berada di dalam Masjid Nabawi. Yang kedua jelas dibangun. Para khafidin azallahu iyyakum, perlu antum ketahui bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau dikebumikan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang berada di samping masjid. Jadi ketika beliau keluar dari rumah Aisyah langsung masuk ke dalam masjid. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sungguhnya para nabi itu dikebumikan di tempat dia meninggal, di tempat dia wafat. Dan Rasulullah SAW ketika beliau sebelum wafat, beliau minta izin kepada istri-istrinya beliau yang lain supaya dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha sampai dia meninggal dan atau wafat. Jadi berada di luar masjid. Pada zaman sahabat belum dimasukkan ke masjid. Baru pada zaman Khalifah Walid bin Marwan, maka seluruh kamar-kamar rumah istri-istri Rasulullah SAW, karena rumah istri Rasulullah SAW itu semuanya berada di samping masjid. Ya, satu dinding dengan masjid. Jadi begitu dindingnya keluar dari dindingnya itu sudah masjid. Jadi semua ruangan-ruangan istri-istri Rasulullah SAW itu semuanya dimasukkan ke dalam masjid, dan itu tidak pada zaman sahabat. Ya, itu tidak pada zaman sahabat para ikhwatiddin. Jadi tidak bisa juga dijadikan dalil bahwasanya itu dibolehkan. Nah, demikian. Sekarang muncul sang pelebaran dan seterusnya pelebaran, ya. Dan bangunan dahulu tetap dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan dengan cara sekarang itu dibangun dengan tembok 3 lapis. Dibangun tembok 3 lapis. Ya, supaya para khafidin azallahu iyyakum, pertama untuk mengekalkan adanya raudhah. Raudhah itu kata Rasulullah, sungguhnya tempat yang terbaik di Masjid Nabawi adalah antara mimbarku dan raudhah. Makanya kalau antum nanti pergi haji, di situ orang berdesak-desakan untuk sholat. Kalau kuburan Rasulullah SAW dibongkar, dipindah ke tempat lain, maka tidak ada lagi raudhah. Ya, maka tidak ada lagi raudhah. Kemudian, yang kedua, kalau sengaja dibongkar, dipindahkan ke tempat lain, ya, dikhawatirkan pertama jasad Rasulullah dan jasad Umar dan Abu Bakar yang ada di situ itu bisa rusak, karena tidak boleh membongkar kuburan kaum muslimin. Ketika Abu Bakar dan Umar meninggal, itu belum dikuburkan di situ, di samping Rasulullah, belum masuk dalam masjid. Ya, belum masuk dalam masjid. Kajian yang lain telah kita pelajari bahwasanya haram hukumnya mematahkan tulang mayat. Dengan memindahkan itu bisa mematahkan tulang mayat jenazah Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi tetap dibiarkan seperti itu. Kalau sekarang ini pemerintah Saudi Arabia tetap membiarkannya, namun dijaga agar tidak terjadi kesyirikan. Apalagi sekarang itu membutuhkan, Masjid Nabawi membutuhkan pelebaran yang sangat luas, sehingga mau tidak mau memasukkan kuburan tersebut. Ya, karena
melimpah ruahnya, kaum muslimin datang ke sana. Demikian para ikhwatiddin azza-wajalla. Dan tetap dengan dijaga. Begitupun ada juga yang Assalamualaikum dari jauh begitu, lambai-lambai. Ada konon katanya ada yang sengaja tulis begitu orang silap, lemparkannya. Titip salam dia, tulisan, ngirim surat ke Rasulullah SAW. Ada demikian. Ya. Kan tidak boleh sholat di situ menghadap kuburan. Jadi ada yang memang nggak menghadap kuburan, dari jauh dia, supaya nggak dilarang, dari jauh, tapi niatnya ke kuburan. Begitulah para ikhwatiddin. Sudah dijaga saja seperti itu. Gimana kalau nggak dijaga? Makanya kiswahnya Ka'bah itu dinaikkan ketika ada orang haji, dinaikkan. Karena kalau nggak dinaikkan habis itu. Tarik satu benangnya. Padahal yang buat orang Turki atau orang-orang pengrajin Saudi Arabia. Bukan ada fadilahnya itu. Sama dengan celana saya ini. Kalau antum mau tarik, tak kasihkan benang celana saya ini. Benang biasa sama dengan benang-benang yang lainnya. Tapi begitulah, ya. Begitulah jahilnya pada umumnya kaum muslimin para ikhwatiddin. Jadi kalau sudah Ka'bah, begitu dia lihat Ka'bah, saking rindunya katanya, begitu lihat Ka'bah, oh Ka'bah, begitu kan, dipeluknya Ka'bah, gesek dinding Ka'bah itu. Begitu, gosok kaki kanan, pokoknya semua digosok tangan, semua digosokkan ke dinding Ka'bah. Siapa mengatakan dinding Ka'bah itu berkhasiat? Apa ada yang mengatakan barang siapa yang menyentuhkan badannya ke dinding Ka'bah maka tidak termakan api neraka? Tidak ada. Tapi dengan badan Rasulullah iya. Nah, demikian para ikhwatiddin azza-Allahu iyyakum. Seandainya ada kaum muslimin yang dapat benang itu aja, itu mungkin ditaruh botol, dilaminati kan begitu. Direndam di air, ini dibuatlah air rendaman benang Ka'bah. Bisa menyehatkan, menyembuhkan sakit kanker, pokoknya segala macam, ujung-ujungnya pengobatan. Nanti dibuat kotak infak sampingnya, ala kadarnya, seikhlasnya. Online, Siti Fauzia. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, hukum orang tua yang menyuruh anaknya untuk poligami, dan apabila anaknya menolaknya, apakah dia berdosa kepada orang tuanya? Perlu juga cari orang tua seperti ini. Para khafidin azallahu iyyakum, kalau antum lah misalnya disuruh orang tua, Faisal, kamu kan sudah punya konter HP 2, maka perlu istri 2 juga, misalnya ini. Ya. Kalau kita sebagai suami yang mau berpikir, kalau bapak menyuruh saya nikah 2, tentu kan punya modal. Gitu kan? Kan butuh modal. Pak, 1 saja saya kempang-kempis, mau 2 gimana? Oh, enggak apa-apa, Nak. Itu perusahaan bapak, pabrik baterai ABC untuk kamu. Misalnya apa gitu? Ya, masalah nikah lagi, masalah berumah tangga, enggak ada masalah. Misalnya begitu. Pokoknya bapak yang menjamin. Masalah itu pokoknya kamu nikah lagi aja. Semua masalah ini segala macam bapak yang tanggung misalnya. Ya. Tapi Pak, ini kan masalah pendidikan bagaimana? Nah, jadi dalam masalah ini para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kalau memang ada yang bertanggung jawab, menanggapinya, kemudian antum juga merasa mampu untuk melaksanakannya, masalah finansial sudah di-handle oleh orang tua, tinggal masalah pendidikan, mendidik anak, istri, dan anak. Karena para ikhwatiddin, kalau ibu-ibu kan kalau dibilang poligami langsung sentimen. Enggak apa-apa, sunnahnya yang enak-enak. Dan begitu biasanya. Maunya sunnah yang enak-enak, yang enggak enak enggak mau. Siapa bilang poligami itu enak? Harusnya beli beras sekilo cukup untuk 2 minggu, jadi bagi 2 kan jadinya. Seharusnya kita cari uang misalnya 1 hari 20.000 cukup, karena 2 istri akhirnya harus dapat 40.000. Seharusnya punya anak setahun 2 tahun 1, ini sana ceret, jadinya setahun sekali. Begitu, jadi banyak anak. Berarti harus lebih gigih.
Demikian para ikhwatiddin. Jadi tidak kan bukan berarti tanggung jawabnya semakin ringan. Seharusnya mendidik satu istri, ini harus mendidik 2 istri. Bukan antum nikah kemudian selesai masalah, enggak. Makanya tanggung jawab baik dari sisi tanggung jawab fisik harus lebih kuat. Fisik antum enggak bisa letoy-letoy seperti satu istri, antum bisa punya 2 istri, tuntutan 2 yang menuntut antum. Kuatnya harus untuk 2 istri. 1 aja enggak bisa, cuma makan tempe, harus 2 tempe udah. Kemudian apa lagi? Masalah beban psikologi, tanggung jawab baik finansial maupun masalah tanggung jawab pendidikan juga harus mampu enggak? Kalau enggak mampu punya anak, istri 2, kemudian anaknya jadi akhirnya berserak-serak. Ini anak siapa yang berselemo? Berselemo? Hah? Beringus nih anak Ustadz Fulan. Aduh, waktu istri 1 bersih-bersih anaknya, sudah istri 2 kok berselemak begini, nggak terawat. Jadi bagaimana para ikhwatiddin? Ya tentu banyak hal. Jadi semakin berat. Jadi ibu-ibu, siapa bilang poligami itu yang enak? Siapa bilang enak? Enak itu awalnya aja, kedengarannya aja. Istri 2 begitu. Istrinya sudah 2. Kemudian istri 2 setelah itu selesai. Ya enggak, tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jadi kalau memang antum memang siap, kemudian baik sisi finansial maupun yang pokoknya semua sudah siap, orang tua menyuruh, kenapa tidak dilayani? Kenapa tidak? Apalagi antum juga mau, kepingin. Ya Bang Saleh. Nah, di sini cuma Bang Saleh saja. Dan sebagai contoh. Kenapa tidak? Apalagi diperintah orang tua. Tapi kalau nggak sanggup, jangan para ikhwatiddin. Kalau nggak sanggup, jangan. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang manusia itu terhadap dirinya lebih tahu bagaimana kesanggupannya. Nah. Dan istri juga nggak boleh maksa-maksa istrinya, Bang kawin aja lagi Bang. Alah Bang. Abang awas Bang ya. Kalau abang nggak kawin lagi awas ya. Jangan juga masa-masa begitu. Walaupun jarang, langka istri begitu, langka. Langka istri begitu. Nah, demikian Pak Khofiddin. Ya. Jadi menolak itu tetap dalam alasan syar'i. Kesimpulannya, kalau memang dia sanggup, finansialnya sanggup, pendidikan mendidik istri juga sanggup, semua sanggup sudah. Baik nafkah lahir maupun batin semua merasa sanggup, maka dia wajib untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Nah, demikian, ya. Dan nggak perlu juga izin dengan istri. Mana ada istri yang mengizinkan? Nada tangan, nggak ada. Hah? Tapi jarang. Nah, iya. Mungkin Bang Saleh waktu itu gigit. Ayo, tangan, ayo. Begitu ya. Jadi demikian. Bolehkah membayar puasa sekalian niat puasa sunnah? Ini qada dengan puasa sunnah? Enggak dibolehkan. Satu puasa, 1 niat. Adakah hadis yang menjelaskan tentang orang yang diruqyah oleh orang lain tidak mendapatkan syafaat? Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang ada 70.000 orang muslim alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Pertama, ciri-ciri mereka la yastarqun. Ya, sebelum yastarqun ada, siapa ingat? Di antaranya la yastarqun, mereka minta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun wa la yatatayyarun. Mereka tidak membuat tatayyur. Tatayyur itu ada anggapan-anggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini ada satu lagi sebelumnya. Namun di situ ada wala yatatayyarun, mereka tidak minta di ruqyah. Demikian.
Namun demikian itu pun ada penjelasannya. Apakah yang dimaksud ini ruqyah yang syar'i apa tidak? Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Satu hal lain para ikhwatiddin mengenai ruqyah, ya. Sunnah dalam ruqyah itu sebenarnya adalah para ikhwatiddin, sebaiknya kita sendiri yang meruqyah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, karena kalau orang lain yang meruqyah, larilah jinnya, pergi orang lain tersebut, kan masuk lagi jinnya. Ya, masuk lagi, karena yang mengusir itu orang lain. Oleh karena itu kita yang mengusirnya. Memang berat, begitulah caranya. Dan ada juga yang menganggap bahwasanya kalau meruqyah itu harus ustad. Wah, itu makanya repot kita jadi ustad ini. Sering itu orang, ustad, ini adik saya sakit, kesurupan, tolong ustadnya, tolong sekali ustad. Sekali ini aja. Antum para ikhwatiddin, saya bilang ke istri, kalau seandainya sekali kita iya kan, nanti dia bilang ke yang lain, Ustadz Alindo tuh bisa meruqyah, tapi bilang tolong sekali aja. Akhirnya setiap hari ada yang sekali aja. 10 orang ada 10 kali. Akhirnya buka ruqyah jadinya. Makanya selalu setiap ada orang yang minta ruqyah ke saya, ke istri, dibimbing bahwasanya ruqyah diri sendiri. Karena itu yang lebih bermanfaat. Kita bentengi diri kita, bukan orang lain membentengi dengan doa-doa yang syar'i. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri, apakah kekal dalam neraka? Tidak. Ya. Walaupun dalam hadis tersebut disebutkan dia kekal dalam neraka, namun makna kekal di sini adalah sangkin lamanya di neraka. Karena yang kekal di neraka itu hanyalah orang-orang kafir. Sementara bunuh diri bukanlah perbuatan dosa yang dapat mengkafirkan si pelakunya. Nah, demikian. Jadi, para ikhwatiddin, ya hadis makna dari hadis tersebut bukan berarti dia kekal sebagaimana kekalnya orang kafir. Saking lamanya, maka dia diumpamakan seperti orang yang kekal. Apakah disunahkan bagi imam mengucapkan untuk meluruskan saf pada saat salat mayit? Seperti halnya, ya sama para ikhwatiddin, ya. Sama, meluruskan saf sama. Di mana imam memperhatikan saf supaya diluruskan dan juga menghitung safnya supaya jumlah safnya ganjil. Supaya safnya ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Ustaz, kalau kuburan dari keluarga kita tidak ditandai, maka tahun depan kuburan itu tidak akan dijumpai lagi karena telah berganti dengan kuburan keluarga yang lain. Bagaimana kita ingin menziarahi lagi keluarga kita tersebut? Ya nanti akan kita sebutkan, akan ada dalilnya, hadisnya, bagaimana cara menandainya. Online. Ustadz, Fatihah Sholih. Ustadz, adakah doa-doa khusus ketika kita melakukan ziarah kubur? Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Doa kuburan pertama ya doa masuk kuburan. Ya. Doa masuk kuburan. Kemudian Allahu a'lam bishawab, tidak ada doa khusus masuk kuburan. Maksudnya di kuburan tersebut. Setahu saya Allahu a'lam bishawab tidak ada doa khusus ketika kita menziarahi kuburan. Jadi kita masuk kuburan itu, apa kata Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Fa innahu tudzakirul akhirah. Karena hal itu bisa mengingatkan kalian pada akhirat. Itu dia. Jadi ziarah kubur itu gunanya untuk siapa? Penziarah. Mengenai yang di kuburan itu bisa didoakan dari rumah. Tidak harus di samping kuburan. Kecuali ada dalilnya. Seperti ketika Rasulullah SAW telah selesai mengebumikan jenazah. Apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah pada Allah untuk saudara kalian ini, karena dia sini sekarang sedang ditanya. Itu dalilnya, ya, supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selebihnya, Allah alam bisawab sampai sekarang saya nggak tahu ada dalil khusus untuk itu. Jadi, untuk kita ziarahnya kita ke kuburan itu fungsinya untuk kita, bukan untuk si mayit. Adapun kalau mau mendoakan bisa dari rumah, tidak perlu repot-repot datang ke kuburan tersebut. Insya Allah sampai. Ya, insya Allah sampai. Demikianlah para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Tapi ada antum pertanyaan lain? Iya, alhamdulillah enggak ada. Ada. Oh, ada sini.
Apakah harus kita menghancurkan patung gambar yang kita buat sendiri tapi sudah menjadi hak orang lain? Kita sendiri sudah hak orang lain. Perhatikan para ikhwatiddin. Mengenai menghancurkan, mengenai menghancurkan, itu kaitannya dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika wa laisa dzalika fa illam yastati' fa biqalbihi, dan itulah selama-lama iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, dengan kekuasaannya. Kalau antum sebagai camat misalnya, antum dulu punya patung, karena dulu tukang patung misalnya, tobat jadi camat, kemudian patung itu telah dijual kepada orang lain, punya kekuasaan, sudah boleh menghancurkannya karena dia punya wewenang. Tapi kalau tidak bisa, hanya bisa nasihatkan. Afwan akhi, itu sebenarnya patung itu ternyata nggak boleh. Udahlah, tak biasa hancurkan saja. Begitu. Mau dia dihancurkan. Orang dia beli ke antum nggak gratis. Jadi bagaimana caranya? Beli, baru dihancurkan. Supaya menjadi hak kita bisa menghancurkannya. Tapi misalnya sudah menjadi hak orang lain, dia juga nggak mau menghancurkannya, dia juga nggak membelinya, kita nggak bisa menebusnya juga, kita nggak bisa. Kecuali kita hanya bisa memberi nasihat. Cari buletin tentang masalah patung, hukum patung, kasih ke dia. Cari buku, kasih ke dia. Itu caranya. Ya. Kalau nggak suka juga, nggak bisa juga. Ya, abi qalbi. Ya, dia harus tidak suka dengan patung tersebut. Demikian caranya. Ya. Habis ya. Demikianlah para ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah pada kajian akan datang tentang masalah menulis kuburan, yang hukumnya itu ada rincian insyaAllah ta'ala. Kapan dibolehkan dan kapan tidak dibolehkan. Oleh karena itu jangan lewatkan kajian yang akan datang, supaya antum nanti tahu mana yang tidak dibolehkan dengan kuburan, mana yang dibolehkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim.